Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle, teman-teman. Mari kita mulai reading ini dan saya selalu ngingetin sekali lagi bahwa reading ini nggak akan cocok untuk semua orang ya, tapi saya akan berusaha untuk ngasih tahu ciri-ciri yang tertuang di kartu-kartu ini. Dan buat teman-teman mungkin yang belum terbiasa nonton ini, jangan lupa memakai headset, dan formatnya teman-teman bisa cek sendiri di YouTube channel. Di YouTube channel ada di halaman yang di bawah sini ya, saya kasih keterangan di sini. Itu kadang-kadang saya ngupload dulu uh, sebagian dulu di TikTok, dan kadang upload untuk sesi panjang full di YouTube agak lama ya kadang, karena terlalu panjang, karena filenya terlalu gede, kadang 4 giga, dan dalam kondisi di luar kadang-kadang gagal upload. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya agak sedikit terlambat update-nya. Mungkin saya sudah upload sebagian di TikTok ya, atau sebaliknya nih, kalau ternyata di TikTok masih ngadat, oh barangkali di YouTube sudah saya upload fullnya. Jadi teman-teman bisa ngeliat, cek sendiri ya teman-teman. Kita cari tahu dulu apa yang apa yang ada dalam pikiran seorang yang mungkin kamu pikirkan. Teman-teman mungkin yang nonton ini kebanyakan adalah teman-teman yang punya masalah relationship dengan seseorang yang mungkin entah sedang bertengkar atau mungkin baru berkenal dan sebagainya. Makanya tentu aja baca ini nggak akan relevan dengan teman-teman yang saat ini sedang menjalin hubungan yang menyenangkan, tiap hari ketemu, sering ngobrol, bahkan mungkin sudah tinggal serumah atau sudah berkeluarga. Jadi tentu aja kita akan lebih berfokus pada teman-teman yang mungkin sedang galau dan sedang bermasalah. Semoga bacaan di kartu ini bisa memberikan gambaran yang lebih terarah ya teman-teman. Oke, kita mulai. Ini adalah Alan Oracle. Apa yang bisa kita dapatkan dalam kartu ini? Reminiscent, Keep Safe, dan Memory. Teman-teman, aku ngerasa bahwa kartu ini akan relevan dengan seseorang yang mungkin di masa-masa sekarang sedang mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu. Entah itu mungkin semacam mengingat kembali kenangan-kenangan indah, atau mungkin sambil melihat-lihat lagi hal-hal yang mungkin disesali di masa sekarang ya. Ini kurasa juga akan relevan dengan teman-teman yang mungkin merasakan apa ya istilahnya, seseorang kurasa ingin berjudi dengan kemungkinan yang mungkin akan menimpa dirinya kalau dia melakukan sesuatu hal. Tapi nggak tahu kenapa ini tentang itu. Ini biasanya juga akan relevan dengan teman-teman yang mungkin saat ini sedang melihat seseorang di sosial media. Tentang siapa ini teman-teman? Sorry, aku break dulu bentar ya. Tunggu. Sampai dari mana tadi? Maaf. Uh, ini ada sisi nostalgia di mana mungkin seseorang selain dia mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu, ini juga tentang seseorang di antara teman-teman, entah kamu ke seseorang atau seseorang ke kamu yang mungkin saat ini sedang stalking ya, sedang lihat foto-foto orang yang kamu suka, atau seseorang melihat kamu karena dia masih punya perasaan ke kamu, sehingga mungkin yang dia lakukan saat ini cuman melihat foto-fotomu atau videomu, atau mungkin melihat postingan tentang tulisanmu, kesahmu, dan sebagainya teman-teman. Siapa ini yang menyesali sesuatu? Tapi mungkin itu juga bukan sesuatu yang buruk ya. Kadang-kadang seseorang harus mengakuin bahwa dirinya masih merindukan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu ya, sesuatu yang mungkin hilang, sesuatu yang mungkin nggak tergantikan ya teman-teman. Dan perasaan apa yang bisa tertuang dalam kartu ini teman-teman? Kita cari tahu tuh. It's time for me to heal you. Aku merasa bahwa
Ketika seseorang melihat orang yang dia sayang atau dia suka atau orang yang pernah menjalin hubungan dengan dirinya dan ada kenangan itu, kadang-kadang itu akan memicu seseorang untuk berubah ya teman-teman. Memicu seseorang untuk berbenah karena kadang-kadang ngelihat mantan pacarnya atau mantan orang yang pernah dia kenal segala macam udah nggak kayak dulu lagi. Tentu aja orang ini juga nggak pengen hidupnya kayak gini-gini aja teman-teman, karena kadang-kadang setiap orang itu satu sama lain bisa menjadi stimulus bagaimana seseorang berubah ya, jadi yang tadinya biasa-biasa aja jadi lebih bertanggung jawab, dia lebih lebih peduli, lebih care, lebih perhatian, lebih penuh cinta dan sebagainya, dan mungkin nggak akan lagi dalam player energi dan apa ini, I love you before you could me. Aku tahu teman-teman, aku rasa cerita ini juga akan relevan dengan seorang yang melakukan semacam ghosting, sehingga mungkin yang dia lakukan setelah meninggalkanmu atau kamu meninggalkan dia, yang bisa dilakukan hanyalah melihat orang yang dia masih menyimpan perasaan itu masih suka nonton dari jauh ya nggak sih, masih ngumpet-ngumpet mungkin di balik akun palsu atau mungkin nyuruh orang gitu. Dan ya ini ada situasi ghosting, dan sepertinya ketika diantara kalian tuh bertengkar, dia menyalahkanmu. Aku kayak ngerasa ada adegan di mana mungkin ada di antara teman-teman yang ngalamin ini. Kalian mungkin melihat salah satu di antara kalian itu, ini kenapa ya bahasanya mungkin agak membingungkan ya, tapi saya nggak akan ngomong kamu, dia, mereka ya teman-teman, karena bisa jadi teman-teman ada di posisi yang bersalah ya teman-teman. Jadi bacaan yang selalu menjadikan kamu cuman sebagai korban atau diperlakukan buruk itu nggak akan baik buat kamu. Jadi teman-teman harusnya tahu ya kamu ada di posisi mana di bacaan yang netral ini. Dan aku ngerasain adegan di mana dua orang itu mungkin berpisah begitu aja karena satu sama lain itu merasa egonya tinggi, dan ada semacam pertengkaran atau semacam kepergok menjalin suatu hubungan atau kepergok jalan bersama siapa, entah bahkan itu cuma temannya atau siapapun itu. Lalu ketika dia dikasih tahu bahwa kok kamu sama orang itu, kok kamu kayak gitu sih, tapi itu dibalik jadinya orang yang meninggalkan itu, orang yang mengghosting ini menyalahkan orang yang sayang sama dia itu, ini juga semua salah kamu tuh kayak gini segala macam. Teman-teman, kamu akan tahu bacaan buat kamu atau bukan. It was my blame but I put my fault but I blame you. Seseorang yang mungkin kurang bertanggung jawab ya dalam menjalani itu. I feel you leaving me behind. Oh iya bener, aku tahu ini. Kayaknya ini bacaan hampir mirip yang kemarin sama beberapa minggu yang kemarin, dimana, dan ini kadang sebenarnya ini bukan bacaan yang langka karena banyak orang loh yang ngalamin, dimana ketika seorang itu sudah ditinggalkan, terus kemudian orang yang merasakan sakit untuk ditinggalkan kemudian mulai sembuh dan mulai bangkit dan mulai bersinar, dan mungkin juga mulai membina hubungan yang baru atau mulai dekat dengan orang lain dan sebagainya. Seorang avoidance itu, seorang yang mengghosting itu mulai ngerti bagaimana rasanya, rasa sayang itu bentuknya seperti apa, rasa ditinggalkan itu rasanya seperti apa, sehingga yang terjadi adalah aku ngelihat bahwa orang ini akhirnya kayak semacam ya cuman ngeliat fotonya, cuman ngeliat dari jauh, ngeliat postingannya, lihat keluh kesah, tapi nggak bisa mendekat karena dia nggak berani mendekat ya teman-teman. Ini perasaannya agak miris banget ya, karena biasanya pola
pola seperti ini memang pola di mana seorang memang ditinggalkan begitu saja, dan teman-teman mungkin sebagai korban ngerti betapa pedihnya itu, tapi kamu mungkin saat ini sudah mulai bersinar dengan caramu sendiri. Ini bagus. Menarik sekali teman-teman. Kita pakai kartu tarot dulu. Apa yang bisa kita dapat tentang bacaan teman-teman? Oke. Apa ini? Ya, betrayal energi orang ketiga. Hubungan ini tuh berantakan begitu aja karena emang ada orang ketiga. It was my fault but I blame you. Dia yang selingkuh, dia yang marah-marah, dia yang ninggalin kamu gitu kan. Sehingga ketika kalian sudah berpisah dan mungkin kamu sudah move on ya, kamu mungkin sudah gak terlalu mempermasalahkan hal yang udah usang kan, mungkin kalian sudah berpisah cukup lama, orang ini merasakan bahwa kamu sudah meninggalkannya, sudah gak terlalu peduli lagi, gak mempermasalahkan, udah gak ngejar-ngejar, gak memohon untuk mempertahankan hubungan itu dan sebagainya. Tapi ini terjadi ya teman-teman, ini benar-benar kayak terjadi. Makanya mungkin seorang avoidance itu dia merasa kayak terabaikan dan merasa kayak dicampakkan gitu aja, karena dia tahu bahwa mungkin mana tadi ya ampun di bawah kolong hijau. sehingga orang ini merasakan betapa pedihnya rasa, oh gini ya rasanya, mungkin ini ya rasanya aku ninggalin dia gitu, kayak semacam itu ya teman-teman. Menarik sekali teman-teman. Siapakah laki bangsat ini teman? Kenapa aku jadi sorry. Aku ngerasain bahwa apakah ini sudah terjadi ataukah orang yang mengghosting ya, udah lari dari hubungan itu saat ini berkonflik secara batin atau memang bertengkar hebat, karena mungkin ini juga kemungkinan besar ini juga relevan dengan orang yang ngeghosting ini saat ini juga diselingkuhin ya teman-teman. Nasib itu karma aku rasa, dan berkonflik itu juga sama orang yang dia akhirnya muncul rasa sayang setelah dia tinggalkan, tapi dia berkonflik karena takut kalau dia akan dekat, aku diomelin, apakah akan dia caci maki, atau aku akan ditinggalin gitu aja seperti halnya dulu. Teman-teman, aku ngerasain bahwa orang ini mungkin berusaha untuk move on ya, untuk ini, cuman seseorang mungkin berlayar menjauh, tapi dia nggak benar-benar berlayar karena hatinya mungkin terpaku pada sesuatu yang ada dalam hubungan chaos, hubungan yang sangat berkonflik banget ya teman-teman, perasaan ini. Dan di saat yang sama mungkin bisa dibilang muncul rasa cinta. Itu berbeda sih menurutku. Aku juga ngerasain bahwa orang ini semacam masokis ya, punya sikap masokisme cinta. Teman-teman percaya atau enggak, kadang-kadang ada seseorang yang karena dia nggak mampu untuk bertindak dan untuk menyatakan suatu hal, sehingga yang bisa dilakukan adalah nggak apa-apa, yang penting aku bisa melihat dia dari jauh, ya nggak sih, melihat dia happy, aku juga akan happy segala macam. Di saat yang sama, orang ini juga mungkin ribut dengan karmic patternnya. Dan teman-teman, aku ngerasain bahwa ini mungkin gak akan menyenangkan untuk dibaca, tapi kalau kalian harus paham bahwa seorang avoidance itu hidupnya gak akan bisa tenang sebelum dia
sebelum dia menyelesaikan karma dia ya, karma bagaimana dia menyakitin, dia akan disakitin, dia mengghosting, dia juga akan dighosting, dia merugikan orang lain, dia juga akan dirugikan, sampai dia benar-benar belajar, sampai dia harus meninggalkan apa yang seharusnya nggak dia tanggung sendiri. Itu teman-teman, aku ngerasain bahwa kamu sebagai bintang di hatinya, kamu sebagai pembawa harapan yang baru, dan mungkin teman-teman saat ini berfokus pada kehidupan yang nyaman ya, berfokus pada bagaimana hidup tuh harus sejalan searah. Di saat yang sama, orang yang sudah menyakitin kamu mungkin saat ini ada dalam konflik internal ya, karena menjalin hubungan yang buruk. Bisa juga seperti itu teman-teman. 89 35 ada Cancer, Aquarius, Pisces, Leo akan dominan bacaan ini. Sun, Moon, Rising ya. Jadi teman-teman ingetin sekali lagi, kamu harus ngecek sendiri Sun, Moon, Rising kamu ya. Kadang-kadang mungkin zodiakmu Taurus itu sebagai sunnya ya, sebagai matahari. Moonnya kan kamu nggak tahu nih, barangkali moonnya kamu Capricorn atau moonnya mungkin Gemini dan sebagainya. Makanya zodiak, kalau ada orang memakai video kalau zodiak Gemini kayak gini, zodiak gitu sampai itu nggak sepenuhnya benar ya teman. Kan itu cuma satu aspek doang, karena Sun, Moon, Rising itu sangat kompleks. Ibarat kamu ibarat Jumat Legi sama Jumat Kliwon tuh beda ya, sama Kamis Pahing sama Kamis Wage gitu, kayak semacam itu. Ada banyak sekali variabel itu, semacam Sun, Moon, dan Rising yang mungkin jarang dibahas orang-orang ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang aku maksud. Oke, mari kita lanjutkan. Di deck bawah tuh ada semacam penyesalan, ada semacam bagaimana aku bisa memperbaiki hubungan ini ya. Ini tadi kayaknya udah aku hafal ya, tapi masih ada. Terus orang mulai mencoba bagaimana dia menyatakan cinta, tapi dengan cara yang sederhana, mungkin ngecek ombak atau semacam coba-coba dengan sesuatu yang menurutku agak naif ya, karena dia berpikir bahwa kalau aku cuma dengan nanya kabar aja itu semua akan baik-baik. Enggak. Ketika seorang itu, kenapa ini muncul lagi padahal good sofa kan? Ketika seorang itu sudah pernah menyakitin kamu atau kamu sudah menyakitin dia, nggak disarankan untuk coba deketin itu dengan cara cuman hai gimana kabarnya kamu, atau kamu lagi, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus bener-bener intens, yang tulus, yang bener-bener maaf aku kemarin kayak gitu segala macam. Dan kamu nggak akan pernah bisa bersatu sama orang yang kalian ada konflik kalau dimulainya dengan semacam cek ombak ya, mana tadi, semacam kayak ngecek ombak apa dia masih peduli sama aku atau enggak segala macam. Jadi cuman nanya kabar bukan hal yang tepat ya, tapi kalau misalnya itu dalam kalimat yang panjang atau mungkin percakapan yang direct, itu akan lebih berhasil ya teman-teman. Sayangnya kamu berurusan dengan orang yang nggak pedulian, yang dia selalu merasa bahwa ya udah kalau mau putus aja, aku masih muda, aku masih laku, masih banyak yang mau sama aku gitu. Tabiat ini akan terlepas dengan orang di kartu ini ya teman-teman, orang yang kita gambarkan sebagai orang yang meninggalkan lebih dulu. Dan orang ini meninggalkanmu atau kamu ditinggalkan itu sebab dia merasa dirinya masih wajar, dia masih berhak untuk mendapatkan sosok lebih bagus, sehingga ini terjadi betrayal juga. Menarik sekali teman-teman. Dan aku menduga orang yang sudah melakukan ghosting itu adalah orang yang mulai belajar dari pengalaman ya, mulai mengerti bagaimana dia mencintai dengan cara yang lebih tepat, sehingga kekonsistenan seseorang yang mungkin melakukan ghosting itu
itu benar-benar intens sampai di mana mungkin ketika nanti bertemu orang ini sudah susah dikenal ya, nggak kayak dulu, kayak mungkin menurut bentuk penampilannya sudah berubah ya, atau ada semacam upgrade gitu ya teman-teman, kurasain. Kita cari tahu dulu pakai Oracle. Ini ada bentuk kesadaran, dan ini ada Five of Cups reverse ya kalau ditarik. Kesadaran dan Five of Cups reverse. Apakah orang ini mungkin setelah dia sama orang lain terus mendapatkan semacam pengkhianatan sehingga dia sadar bahwa rumput tetangga gak sehijau yang dia bayangin, teman-teman. Itu bisa terjadi, apalagi orang ini juga sudah sering terbiasa merasa bahwa dirinya selalu tinggi, dia selalu mendapatkan hal yang lebih baik dari orang lain ya teman-teman. Oh iya, ini semacam apa ya bisa dibilang, tunggu. Teman-teman, kurasa ini akan relevan dengan orang yang selain melakukan ghosting atau pergi menghilang gitu aja, ini juga akan relevan dengan seseorang yang ketika terjadi pertengkaran dia memilih untuk diam dan mundur pelan-pelan gitu aja. Orang ini mungkin sering sekali mendapatkan saran yang buruk, di mana kalau kamu terjadi masalah atau kamu berkonflik, kamu nggak perlu menjelaskan, kamu harus mundur aja tanpa perlu menjelaskan, kamu diam dan menghilanglah dari bumi. Teman-teman, ini bukan perilaku yang gentle, dan apalagi kalau misalnya ini tentang jual beli, nanti justru kamu bakal dibunuh orang gara-gara mungkin udah janjian, udah sama supplier dan sebagainya, tapi ketika terjadi hari transaksi tiba-tiba menghilang gitu aja, itu benar akan merugikan. Dan dalam aspek asmara, ketika seorang diajarkan untuk menghindar dan itu nggak menyelesaikan apapun, dari mana dia bisa menjadi orang yang dewasa dan bertanggung jawab ya teman-teman. Dan inilah yang mungkin menjadi cikal bakal kenapa ketika kalian terjadi pertengkaran terus orang ini mulai menyalahkan atas tindakan yang sudah dilakukan, atas tindakan yang dilakukan. Silent treatment sebagai bentuk pembenaran seseorang yang hatinya cacat, dia masih punya mental health issue. Silent treatment juga akan seperti Ace of Cup reverse, di mana orang ini nggak menempatkan hatinya dalam sebuah hubungan atau dalam bentuk perasaan yang mendalam ya teman-teman, sehingga ini tentu aja akan membahayakan orang yang berhubungan dengan dia. Oke. Dan entah kamu atau dia mungkin juga merasakan semacam rasa pusing ya, bukan pusing fisik ya, tapi ini lebih ke pusing bagaimana konflik ini akan segera selesai, karena jalannya buntu ya teman, jalannya buntu. Yang memulai pembiaran adalah orang tersebut. Dan aku ngerasain bahwa ini ada bentuk semacam circle, semacam perputaran, di mana kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk pada seorang, Tuhan semesta akan mengirimkan hal yang serupa supaya kamu tahu bahwa ini bukan sesuatu yang benar, dan ini harus dipelajari untuk kedua belah pihak teman-teman. Jadi aku rasa benar ketika terjadinya orang yang seolah itu move on dan dia sudah berpasangan dengan orang lain, tapi nyatanya dia mungkin juga diselingkuhin, dan dia mungkin akhirnya merasakan pusingnya begitu dalam, pusing banget, kamu harus ngapain gitu. Dan itu wajar terjadi pada orang yang mungkin kurang bertanggung jawab, karena mungkin dengan hal seperti itu orang ini jadi lebih bertanggung jawab di masa depan ya teman-teman. Siapa yang ini berpengacau? Ciri-ciri apa yang bisa kita apain? Fight. Aku menduga karena aku tahu sekarang, aku ngerti kenapa hubungan itu jadi berantakan, karena salah satu di antara kalian yang melakukan penghindaran atau tiba-tiba lari dari hubungan itu merasa bahwa aku masih pantas dapatnya lebih baik. Akhirnya mungkin orang ini ngedat dengan orang baru, orang yang mungkin dianggap lebih gentle, lebih kaya dan sebagainya, tapi yang dia dapat apa teman-teman?
yang dia dapat adalah perselingkuhan, karena mungkin kemungkinan juga si pihak ketiga, si orang yang berselingkuh itu dia juga menurut persepsi orang lain, dia nggak selingkuh dengan si karmik ini ya, tapi dia memergokin bahwa oh ternyata jadi selama ini dia mau sama aku tuh cuma dijadikan pelarian ya, ternyata aku cuma dijadikan tempat bersandar untuk supaya dia nggak kesepian dan bla 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 segala macam, sehingga yang terjadi apa, ini ada efek ripple, efek kayak domino, di mana ketika seseorang lari dari hubungan ke hubungan yang lain, terus kemudian kekasih barunya kita anggap orang ketiga itu merasa dicintain, oh merasa cocok, oh kamu segalanya dan bla bla segala macam, tapi ternyata pada akhirnya dia sadar dia sudah ditipu, dia sudah dijadikan pelarian, sehingga yang terjadi apa teman, yang terjadi adalah si orang ketiganya akan mungkin diam-diam mencari pasangan yang lain yang lebih fresh, yang lebih nggak ada motif, yang nggak menjadikan dia sebagai tempat pelarian dan sebagainya. Jadi teman-teman akan selalu ingat bahwa kalau ada cerita orang di ghosting, seseorang itu akan lari ke orang yang baru karena dia ngerasa oh akhirnya aku berpasangan dan orang yang lebih fresh, yang aku nggak mau datang ke orang yang lama untuk minta maaf dan balikan, nggak, karena dia mungkin berpikir oh aku mending sama orang baru dan aku nggak akan merasa bersalah untuk menjelaskan yang terjadi di masa. Tapi endingnya adalah orang-orang yang mungkin dijadikan sandaran hidup itu, dia ngelihat bahwa oh jadi selama ini aku cuma dimanfaatin, jadi selama ini dia masih mikirin orang yang waktu itu dan sebagainya, sehingga terjadilah perselingkuhan. Jadi orang ketiganya juga tanpa sadar akan punya efek domino, dia akan nyari orang yang baru. Menurut persepsi dia nggak selingkuh, tapi dia merasa selama ini sudah dipermainkan, sehingga dia dalam hati kecil dia ingin mendapatkan orang yang lebih tulus dan orang yang nggak akan menjadikan dia pelarian, sehingga cerita ini akan kayak semacam berputar dalam lingkaran besar banget ya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kenapa ya gue ngomong gitu? Jadi yang ada adalah hubungan yang dijalin oleh seorang yang lari itu adalah dia kayak nyari orang yang tanpa sadar, dia tuh nyari yang mirip ya, mirip tentang kamu, entah suaranya, penampilannya, perangainya, tapi yang dia dapat kosong gitu, yang dia dapat, dia nggak dapat esensi, dia nggak mendapatkan rasa kasih sayang gitu, sehingga orang ini mungkin dia benar-benar kayak nyadar selama ini dia terlalu begitu bodoh banget gitu. Tapi kadang-kadang ini harus terjadi ya teman-teman, kadang-kadang seseorang yang nggak mau belajar dengan kamu karena kamu begitu sayang sama dia, kamu berperhatian, kayak tulus dan sebagainya. Ketika seorang nggak mau belajar dengan kamu, Tuhan akan memasangkan dia dengan orang lain yang dia akan mendapatkan pelajaran yang lebih pahit gitu, karena di saat itulah seseorang akan belajar bagaimana cara dia menghargai sebuah keberadaan. Itu yang terjadi. Oke, kita lanjutkan. Kenapa seperti itu terjadi? Komunikasi akan menjadi kunci, dan aku ngerasain bahwa teman-teman yang sudah di ghosting dan orang kayaknya mirip-mirip dan bacaan kemarin. Teman-teman yang mungkin di ghosting atau ditinggal begitu aja atau lari dengan perempuan atau laki lain, bahkan kamu tuh nggak tahu wujud KTP gimana, kamu nggak tahu kesehariannya gimana, karena yang kamu hadapin adalah orang yang tertutup atau janjian kamu ada di posisi ini. Dan kemungkinan juga ini juga tentang dia mengedat sama orang yang dia benar-benar nggak pengen berbagi cerita gitu, nggak kayak kamu yang kayak hampir nggak ada perawan sama sekali, kayak sama nggak ada tembok, sama kayak semua kamu ceritain gitu, kayak karena kamu mungkin sayang banget sama dia. Tapi orang ini pada akhirnya sadar bahwa apa yang membuat kalian berdua tuh bertengkar atau berpisah, karena orang ini masih punya ide gagasan bahwa aku masih bisa dapetin orang yang lebih bagus lagi, aku masih bisa ngeliat dengan orang yang mungkin lebih kaya, berpengalaman atau bla bla segala macam. Tapi yang ada zong ya teman-teman, ini adalah zong, dan di saat yang sama teman-teman mungkin saat ini sedang mengupgrade diri kalian gitu. Upgrade diri kalian, dan aku ngerasain bahwa
teman-teman yang mungkin ditinggalkan seseorang dan orang itu lebih memilih orang lain, dan dia akhirnya juga berkonflik karena dia juga mungkin mengalami masalah juga dengan karmic partner, dan juga tentang kalian yang mungkin tahu bahwa dia seolah tuh move on tapi dia belum bisa move on dari kamu gitu. Dan kabar baiknya adalah orang ini mungkin merasa dia lebih baik sendiri supaya dia bisa berkembang dan gak lagi bergantung dengan pasangan karmiknya, teman-teman. Kita cari tahu dulu perjalanan apa yang bisa menimpa orang-orang di antara ini. Ini kotor satu. Oh, ini udah cukup, teman-teman. Jadi nggak pakai kartu ini. Gimana kalau kartu ini? Kalau bisa kita dapatkan baca nih. Jatuh. Self indulgence dan abundance. Nah kan, aku bilang teman-teman yang mungkin di ghosting atau ditinggal pergi seseorang yang dia pada akhirnya berkonflik dengan orang lain, kamu mungkin akan lebih fokus pada bagaimana kamu bisa nyenengin diri sendiri, dan mungkin pergi ke karaoke, makan-makan sendiri, atau sama teman, atau sama keluarga, atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin gak tersebut di kartu ini. Tapi yang jelas teman-teman yang mungkin mengalami masalah relationship akan lebih punya kecenderungan untuk bagaimana bisa menikmati hidup di masa-masa sekarang ya, dan nggak terlalu mikir lagi orang yang sudah nyakitin kamu, ya nggak sih? Karena itu bukan sesuatu yang bagus untuk dipertahankan dalam memori kalian yang murni gitu. Self indulgence, abundance, dan mungkin kalian juga yang dikecewakan itu lebih memilih untuk bagaimana bisa menata masa depan lebih bagus. Kamu mungkin sudah nggak lagi mempermasalahkan kamu udah gak lagi mempermasalahkan apa yang sudah diperbuat oleh seseorang yang ninggalin kamu. Menarik sekali. Self abundance, apalagi bisa kita alamikan dalam macam ini. Baru Phoenix, ada banyak coffee cup dan talking. Yakinlah ketika kamu berusaha untuk berubah. Kalau kamu sendiri itu bisa berubah, jangan pernah punya gagasan bahwa dia gak akan pernah berubah. Jangan seperti itu, karena ibaratnya kamu juga gak mempercayai bagaimana seorang berubah, ya kamu gak dipercaya untuk berubah juga. The Phoenix, orang yang mungkin bangkit dari keterpurukan. Kalian yang mungkin setelah disakitin kamu merasa bahwa aku udah gak terlalu mikirin hal yang udah terjadi di masa lalu, sehingga itu pun terjadi. Dan aku melihat bahwa ada seseorang yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya kalian berdua tuh bisa ketemu, mungkin tanpa sengaja, tiba-tiba tengah jalan tabrakan gitu, atau kayak semacam itu. Banyak loh skenario yang mungkin sepertinya dia buat supaya dia bisa tahu apakah hubungan yang dulu sudah kandas itu masih bisa diperjuangin lagi, atau aku harus benar-benar pergi dari hubungan ini ya, teman-teman. Ini udah keterusan. Oke, kita mulai lagi. Tinggal berapa kartu? 3 kartu lagi. Kartu. Terus tuh kan aku bilang juga apa, seseorang kurasa nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, nggak bener-bener kayak nggak bisa berhenti mikirin hal-hal yang udah terjadi. Apalagi orang ini juga mulai ngeliat dari jauh segala macam. Sekalipun orang ini mungkin single, ini adalah hukum karma yang harus dia tanggung kalau dia sudah menyia-nyiakan orang yang sayang gitu loh. Ada semacam delay atau kayak semacam hambatan itu bukan dari orang lain, tapi hambatan itu terjadi pada dirinya sendiri yang mungkin nggak mau melangkah dari zona nyaman untuk mungkin mengakuin perasaan, melakukan merasa bersalah atau meminta maaf dan sebagainya. Tapi justru kurasa bahwa apa yang ada dalam bacaan ini adalah seorang avoidance yang lari.
dari hubungan, dan sebagai bentuk karma yang harus dia jalanin karena dia berpikir bahwa ntar juga hilang begitu aja, ntar di masa depan aku juga akan lupa sama orang ini. Tapi yang ada malah dia berusaha untuk move on tapi nggak belum bisa move on. Dan orang ini mungkin juga juga akan menjalani sesuatu yang menyedihkan sebab dia sudah melakukan kesalahan besar banget. Cerita yang aneh sekali. Kemudian dia lagi ya benar, 3 lagi deh. Apa ini? Oh, belum flip, kayaknya tadi flip deh. Ini sesuatu yang nggak bisa dipaksain ya teman-teman, sebab bagaimanapun juga yang kamu hadapin mungkin orang yang jauh lebih muda dan secara emosional mungkin kurang berpengalaman. Orang ini mungkin belajar apa yang sudah terjadi ya. Orang ini mungkin juga semacam susah dikendalikan ya, kayak punya ego yang sangat kuat gitu. Dipaksain pun hubungan itu nggak akan bergunanya. Makanya mungkin akan lebih cocok kalau dan teman-teman yang terlibat dalam bacaan ini benar-benar kayak berusaha untuk berbenah. Dan ini kebetulan ada kartu yang selalu mengisyaratkan bahwa dia harus secepatnya keluar dari karmic partner energi. Apakah karmicnya itu sebagai pekerjaan yang menumpuk, atau keluarga yang harus diurus, atau pertemanan yang toksik, atau punya teman yang cuman sebatas fisik dan melakukan hubungan terlarang. Yang jelas ini terjadi bukan kebetulan, ini terjadi karena mereka memang harus menjalani itu supaya keduanya jadi sosoknya lebih dewasa. Aku bilang ini mungkin karma yang membuat seseorang mungkin jatuh dalam keterpurukan ya teman-teman. 7 dan 9. I feel you leaving me behind. Dan tentu aja ketika kalian sudah nggak lagi mikirin orang ini merasakan energi kalian tanpa dia sadarin. Mikirin apakah orang yang dulu itu masih mau sama aku ya, apakah dia masih ini ya, apa janjian dia sudah punya pasangan atau bahkan udah menikah dan sebagainya. Dan itu terjadi karena memang ditakdirkan seperti itu. Sudah rapi. Sekarang kita tinggal kartu penutupan. Apakah yang bisa dapatkan dari bacaan ini teman-teman? Ini kayaknya mirip yang beberapa hari yang lalu deh. Sebentar. Memasrahkan suatu hal kepada Tuhan semesta adalah jalan yang terbaik. Kamu nggak boleh merasa bahwa orang lain harus menuju kepadamu dengan berlutut untuk minta maaf atau mengakuin kesalahan, tapi kamu harus sadar bahwa ini sesuatu yang mungkin layak untuk diperjuangin untuk sebagian orang, nggak semuanya. Kalau memang kalian memang harus atau pengen bersama lagi, tapi kalau enggak ya langkah itu nggak perlu diambil ya teman-teman. Sekarang honest, kejujuran itu penting banget ya teman. Ketika seorang ini hampir mirip ya. Artinya ketika kamu menjalin suatu hubungan, saya sempat pernah dapetin kalimat bijak dari pakar psikologis ya, yang menunjukkan bahwa kamu nggak akan bisa mengharapkan sebuah hubungan yang bagus kalau kalian berdua jarang berkomunikasi dan gak jujur satu sama lain dan gak terbuka, selalu ada yang diumpet-umpetin dan sebagainya, sehingga itu yang menyebabkan hubungan itu berantakan ya teman-teman. Makanya ketika kalian nanti menjalin hubungan, kamu nggak boleh kayak gini lagi, dimana satu sama lain saling seperti bermain petak umpet aku rasain. Dan biba ini ada abundance sama kayak di sini, keberlimpahan. Ini tentu aja buat teman-teman yang mungkin sudah melajang cukup lama karena ditinggalkan kekasih hati. Dan ya seperti itu teman-teman, mungkin kamu lebih fokus pada pekerjaan atau
bagaimana pensiun dini atau semacam itu, bacaan ini buat kamu ya. Karena aku ngerasain bahwa ini kayak semacam orang yang sudah nggak terlalu memperhatiin soal cinta-cintaan ya teman-teman. Tapi ini kamu, ini bacaan kamu. Oke, oke, oke. Banyak amat putaran yang paling depan. Growth and success. Ini mungkin bentuk keadilan ya, ketika seseorang di antara teman-teman mengalami hal-hal buruk dalam asmara. Mungkin kamu nggak berhasil dalam asmara, tapi mungkin kamu pada akhirnya berhasil di bidang lain, misalnya rezekinya jadi lancar, kondisi fisik jadi lebih bagus dan sebagainya. Tapi hubungan ini pada akhirnya akan berkembang dengan cepat, dengan semakin lama semakin serius. Mungkin di antara kalian mungkin nggak mengharapkan bahwa kan akan menundukkan perasaannya. Seseorang di antara kalian mungkin nggak percaya bahwa pada akhirnya tumbuh rasa cinta justru setelah salah satu di antara kalian nggak mempermasalahkan hal yang terjadi di masa lalu. Dan ini juga menjadi penanda yang kuat bahwa teman-teman yang mungkin ngalamin ini itu saat itu sedang berusaha keras untuk menempuh jalur kesuksesan, menempuh keberlimpahan. Mungkin ada yang punya side job atau semacam itu, tapi ini sebagai bentuk penjelasan atau kebenaran bahwa pada akhirnya kalian harus berfokus pada apa yang kamu bisa kerjakan sekarang, dan gak boleh berfokus pada sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ya teman-teman. Menarik sekali bacaan ini. Ini bacaan yang mungkin nggak terlalu ini ya, tapi ini efeknya akan sangat besar untuk mereka yang mengabaikan perasaannya. Teman-teman mungkin bacaan ini cuma sampai sekian. Maaf kalau misalnya mungkin ada mirip-mirip, bisa jadi kita lagi ngambil sekumpulan sekelompok orang, kenapa ribet. Mungkin ini kita sedang membahas kelompok orang, dan mungkin karena setiap orang kan punya progres yang nggak begitu cepat, mungkin butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan supaya pikirannya terbuka, dia jadi punya pandangan baru dalam menjalani relationship sehingga itu terjadi. Jadi kalau memang baca ini mungkin teman-teman ngerasa ini agak mirip ya, mungkin kita lagi ngomongin sekumpulan orang yang sama, yang punya problem yang sama dan belum terpecahkan karena satu sama lain belum melakukan semacam gerakan yang ekstrem yang merubah hasil akhir ya. Itu ya teman-teman, semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan bisa dimaklumin. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bacaan ini buat kamu, atau kamu ngerasa ceritanya disebutin sini, jangan lupa komen ya di YouTube channel utamanya dan TikTok juga. Selamat beraktivitas.